Alil Furqan dari Pati. Ya. Prodi apa nih Mas? Saya dari program studi hukum keluarga Islam. Jadi nanti ini menjadi penghulu gitu. Alhamdulillah. Iya, insya Allah. Nah ini kesini nih sengaja nih. Iya. Mau ya biasa nanya-nanya diskusi gitu. Iya. Pernah belajar ulumul Quran? Pernah dapat matkulnya di. Oh, di HKI ada matkul ulumul Quran juga? Ya ada. Semester 1. Nah, kan sudah belajar ulumul Quran, berarti pintar nih kan? Ya lumayan. Nah, nih tanya nih bagian pertama nih. Tahu nggak ulumul Quran itu apa? Ya tahu. Coba dijelasin sedikit deh. Nah, ulumul Quran ini seperangkat ilmu yang untuk membaca tentang Al-Quran, baik dari asbabun nuzulnya, terus ya dan ilmu yang lain gitu. Nah, kan di ulumul Quran tuh banyak gitu kan. Ya. Ada nuzulul Quran, ada nasikh mansukh, ada itu apa namanya? Asbabun nuzul. Iya, asbabun nuzul ya. Nah, pokoknya banyak gitu kan. Ya. Pernah nggak ada kitab gitu yang pelajarin ulumul Quran? Ada. Apa? Al-Itqan fi Ulumul Quran. Pernah belajar? Belum. Ada. Dulu sebelum sini mondok di mana? Saya mondok di Jogja. Jogja. Ya, Berapa tahun? 1 tahun. Hah? Yang benar salah tahun? Yang bener. Oh, Dulu kelas ya sebenarnya. oke. Ini kan tadi bahas tentang ulumul Quran gitu kan. Nah, di dalam ulumul Quran ada nuzulul Quran. Kayak ini kata-katanya kan gak asing nih ya. Ulumul Quran itu apa sih? Maksudnya? Ulumul Quran itu apa gitu? Nuzulul Quran itu apa? Oh, Nuzul Quran ini sebab-sebab diturunkannya. Hah? Itu bukan asbabun nuzul. Nuzul Quran. Nuzulul Quran itu apa? Ini proses turunnya Al-Quran Dari mana? dari Allah. Dari atas ke bawah. Nah, Nah, kan nuzulul Quran kita biasanya ngerayain gitu ya. iya. Tanggal berapa? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Biasanya nuzulul Quran ngapain sih? Pertamaan doang gitu. Iya gitu. Bukan katanya Al-Quran itu diturunin tanggal 17 Ramadan. Masa semuanya langsung plek, ketik plek gitu semuanya diturunin? Enggak langsung semuanya. Katanya diturunin tanggal 17. Bertahap. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada kawan yang mengatakan gitu. Kok pas banget dua. Iya gitu, itu di ininya, kitab-kitabnya. Kan Al-Quran diturunin gitu ya. Set, plek gitu. Nah, kok Nabi bisa tahu gitu kan? Ya. Kok Nabi bisa tahu kalau itu Al-Quran cara bacanya gimana gitu? Kan Nabi nggak bisa baca. Wah gitu. Ya. Gimana? Oh. Ya Umi ya Nabi itu yang bisa baca. Iya. Terus? Jadi mungkin ada mukjizat atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada Nabi, meskipun tidak bisa baca tapi bisa apa namanya? Ya diajarin gitu. Iya gitu, diajarin sama malaikat Jibril. Oh gitu. Nabi ini ikutin saya gitu. Nah, iya gitu. Tapi kan waktu pertama kali itu yang 17 Ramadan itu Nabi kan katanya nerima Al-Quran ya. Ayat pertamanya kan kalau nggak salah Al-Alaq ayat 1-5. Nah itu kan dia nerima, Nabi itu nerima di gua Hiro. Nah, di gua Hiro. Terus kan gua Hiro tuh sempit gitu. Iya. Kok malaikat bisa masuk? Orang kepikiran nggak gitu? Iya pernah. Jadi gini, saya pernah berpikir, kan sebelum Nabi ke Gua Hira kan sudah pernah bertemu malaikat Jibril. Yang mana itu ada surat tentang Al-Mudaththir ya. Iya. Jadi disuruh ke pulang dulu ke rumah. Terus apakah sebelum Al-Alaq itu Al-Mudaththir itu atau gimana ya?
kalau versi gitu. Iya. Iya kan? Saya pernah baca gitu kan di salah satu kitab gitu. Iya. Kitab apa namanya? Manawil Khotan kalau nggak salah. Iya. Itu ada yang bilang ayat pertama yang turun itu yaitu Al-Mudaththir Iya, itu. iya. Tapi kan kalau dilihat artinya kan Al-Mudaththir itu orang yang berselimut gitu. Ntar kan katanya di ceritanya itu Nabi itu setelah nerima wahyu Iya. takut kan, Iya. langsung sembunyi. Oh. Ya anggap aja lah kayak gitu, mungkin kan mungkin nggak tahu. Ini nggak ada timbal balik atau apa Ini namanya kan dia Mudaththir ada Qumil Laila. Jadi akanlah sholat. Ketika sholat itu rukunnya ada Al-Fatihah. Itu gimana lagi versinya itu? Iya. Kalau di sholat kan harus ada Al-Fatihah. Iya. Jadi sebelumnya ada turun Al-Fatihah. Oh iya Atau juga gimana, ya kan? Iya sih, nggak kepikiran gitu Iya ya kan? Iya itu. Disuruh sholat malam, Nah, tapi Al-Fatihahnya udah turun belum? ya itu yang saya jadi pertanyaan. Nah, Itu dipelajari lagi. mungkin udah turun dari zaman Nabi Adam kali. Oh mungkin. Iya itu. Tapi kan banyak apa yang mengatakan pertama lala kan. Iya. Itu perlu dipelajari lagi. Kan tadi katanya apa surat Al-Alaq yang pertama turun. Kok Al-Fatihah yang di depan? Nah itu mungkin ini namanya. Apa itu disuruh sama Nabi atau apa? Itu. Ya gitulah. Ya tahu itu belum tahu. Tapi kan dulu katanya ada Al-Quran yang ditulis sama Ali. Ya. Ditulis sama Ali itu berurutan dari surat Al-Alaq sampai terakhir itu Al-Maidah ayat 3. Jadi tapi itu katanya dibakar. Dibakar karena apa mungkin gitu, pokoknya Utsman yang bakar gitu. Supaya apa? Supaya Al-Quran yang ada di dunia ini cuma itu Mushaf Utsmani sekarang ini. Utsmani ya. Kan Al-Quran turun di Gua Hiro tadi kan. Nah, kembali yang tadi Al-Quran turun di Gua Hiro. Kan terus di dalam ulumul Quran kan ada yang namanya asbabun nuzul. Ya. Kenapa? Ngerti nggak gitu? Sebab-sebab turun. Sementara yang ayat pertama turun itu kan Iqra gitu. Kenapa kita disuruh baca gitu? Loh padahal kan Nabi sendiri kita tuh nggak bisa baca. Kenapa kita yang disuruh baca? Itu. Nah, coba pendapat ya. Pendapat itu nggak ada yang salah. Benar. Mungkin itu ibarat kita untuk apa namanya dianjurkannya untuk kita selalu membaca agar kita mempunyai ilmu yang luas dari pendapat saya. Berarti Nabi Muhammad itu nggak punya ilmu yang luas dong? Iya itu. Dia punya ilmu yang luas. Terus dari mana kan membaca Nabi kan? Nggak tahu, belum tahu. Nah, udah biarin aja. Nanti urusan nanti jadi PR. Iya siap. Kan tadi ngomongin apa? Asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul. Sekarang lanjut ke isi ulumul Quran. Salah satunya itu nasikh mansukh. Iya. Nah, ini pasti paham banget nih. Ya. Muka-mukanya itu kayak perwujudan dari nasikh mansukh sendiri. Waduh. Nah, coba jelasin sedikit aja nasikh mansukh itu apa? Mungkin naskah manso ini terbagi menjadi 4. Ada, 4? Ya. Pertama naskah Quran bil Quran. Apa itu? Mana ayat Quran yang itu dinasah dengan ayat Quran lainnya. Contohnya tentang iddah ya. Tuh, tunggu dulu. Nasikh mansukh ini apa? Oh, ya. Nasa itu ayat yang menghapus, sedangkan manso itu ayat yang dihapus. Oh, oke. Nah, gitu. Berarti ayat yang ini tuh diganti gitu. Ya diganti. Nggak dipakai lagi. Ya nggak dipakai. Nggak dipakai ayatnya tuh hukumnya. Nggak dipakai hukumnya. Kan ada katanya ada yang dinasah hukumnya, ada yang dinasah di bawahnya gitu. Ada bermacam-macam. Oh, berarti ada ayat yang hilang tuh. Ya nggak hilang. Ini apa ya cara membaca tilawahnya?
Kan Oh. ada 7 qiraatnya. Oh, oke oke. Yaudah lanjutin yang tadi katanya apa? Itu Al-Quran sama Al-Quran. kan Quran yang pertama. Seperti tentang ide. Ide itu aslinya berapa hari? Sebelum dinasar. Emang berapa hari? Ya, enggak tahu lah. Aslinya itu ide itu dihapus. Tidak dihapus. Nah, maksudnya ini masanya diganti yang sebelumnya lama menjadi sedikit karena ada beberapa faktor itu. Emang sekarang masa idah itu berapa? 3 bulan. Kalau itu salah satu kurun 3 sucian itu 3 bulan yang sebelumnya. Tapi di masa sekarang kan wanita kan berkarir, ya mungkin masa pas suami meninggal dia untuk menghidupi keluarganya, dia anak-anaknya bisa jadi itu yang menjadi faktor kenapa itu dikurangi gitu. Berarti selama masa idah itu si istri nggak boleh keluar gitu? Ya, nggak boleh keluar kalau aslinya. Oh, aslinya nggak boleh keluar. Tapi karena disebentarin itu dibolehin. Dibolehin. Meskipun kan tadi katanya takut anak istrinya tadi takut anaknya itu nggak dapat makan atau apa gitu. Loh, kan selama masa idahnya dia itu tetap lumayan lama loh. Lumayan ya. Loh, selama dia masa idah itu masa nggak boleh keluar? Kalau itu nggak boleh keluar rumah sih di kitab-kitab itu. Oh, aslinya doang. Tapi mungkin dimakfu gitu ya. Ya, Oh, yaudah lanjut. Pertama apa nih? Kedua, Al-Quran dengan sunnah ya. Nah, sunnah. Hadis. Hadis. Al-Quran dengan hadis. Al-Quran sama hadis. Al-Quran sama hadis. Contohnya apa ya? Al-Quran sama hadis. Persusuan itu guys? Oh iya, persusuan. Jadi aslinya yang di Al-Qurannya Iya. itu 5 kali minum itu sudah disebut sadar persusuan, tapi dinasal oleh hadis yang mana menjadi 3 kali minum. Gitu. Bentar. Ini kan saudara persusuan gitu ya. Yang dimaksud 5 kali minum itu 5 kali Yes, sedot ya, atau itu. 5 kali misalnya sekarang minum, nanti siang minum, sore minum, malam ya, minum. 5 kali sedot yang saya maksud. Oh, 5 kali sedot. Oh. Jadi nanti dia jadi sadar persusuan, tapi dinasal menjadi 3 kali persusuan. Itu yang akan dengan sunnah. Terus Kemudian yang ketiga, sunnah dengan Al-Quran. Contohnya tuh hadis bisa dihapus sama Al-Quran. Bisa. Oh. Contohnya yang sebelumnya arah kiblatnya orang Islam itu Baitul Maqdis, dinasal oleh Al-Quran menjadi Ka'bah. Oh iya. Ya itu. Oh, dulu berarti kita nggak ke Ka'bah. Iya, kita sebelumnya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Palestina. Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Oh. Duh. Terus orang yang sholat di dalam Masjidil Aqsa tuh ke arah mana? Itu yang menjadi perlu dipelajari lagi tuh. Saya belum tahu. Emang dulu udah ada yang sholat di Masjidil Aqsa? Hah? Nggak tahu. Ya. Jadi Nah, terus kemudian yang sunnah yang keempat ini sunnah dengan sunnah, hadis dengan hadis. Tolongnya Nabi pernah melarang ziarah, tapi setelah itu merintahkan ziarah. kenapa dilarang ziarah? Karena ada hadisnya itu. Nah itu an ziyaratil kubur fazuruha. Oh, tapi kan pasti ada alasan gitu kan? Alasannya Nabi ngelarang kita buat ziarah kubur itu apa gitu? Gitu. Mungkin kalau menurut saya pendapat Ibro itu paling mengingat-ingat orang yang meninggal terus dia meratapi nangis, kan ada hadis tidak boleh menangis sampai menatap gitu. Mungkin itu sebelumnya paling ada kasus seperti itu, tapi terus Nabi mengelarangnya. Berjalannya waktu maka orang itu tidak udah menatap lagi, terus diboleh. Jadi seperti itu. Tuh, tapi kan pernah dengar nggak? Kalau perempuan itu kan perasaannya kuat banget gitu kan? Kuat. Bukannya misalnya perempuan itu setiap ziarah kubur tak nangis loh? Itu. Makanya pas kita itu nggak dilarang sih, tidak boleh untuk mengirimkan yang meninggal kan, hanya sampai pas di rumah aja orang perempuan itu.
pasti seorang aja gitu. Loh, tapi kan setiap hari, mungkin enggak setiap hari sih. Ya kalau ada orang meninggal, saya ikut ziarah gitu kan, ikut ziarah. Ya ada ibu-ibu, Oh ya. ada ibu-ibu, anak-anak kecil naik sepeda. Itu nggak apa-apa lah ya, bukan keluarga gitu. Iya. Jadi nggak nangis gitu kan. Nah, apa lagi yang ada di ulumul Quran? Oh lagi. Ya mungkin banyak masih kayak mengtaksisul am, maksudnya yang umum, mengumumkan yang khusus gitu. Banyak tapi ilmu tentang ulumul Quran. jam berapa? Lama banget ini. Iya. Mau dicukupin? Ya dicukupin aja. Sepertinya udah. Ya udah, makasih Mas Halil Ya, sudah sama-sama. datang sebagai bintang tamu. Oh, nggak ada sesajen, sesajen lagi. Nggak ada makanan. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam.